Halo guys, jadi sekarang kita ada di Culty House. Ayo guys, masuk sini. Culty House adalah salah satu kafe di Makassar yang lagi ramai dan sering banget muncul di FYP TikTok saat ini. Banyak pengunjung yang datang ke sini bukan hanya untuk sekedar nongkrong, tetapi juga untuk kumpul keluarga, WFH, berfoto, atau sekedar membuat konten TikTok seperti kakak ini. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas di sesi wawancara untuk video berikut ini. Okay, let's go. Selamat malam Kak, maaf mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Universitas di Makassar sedang menjalankan tugas UMKM Kak. Nah, di sini kita tuh mengagumi bentuk dan konsepnya yang Culty Kak. Terus kita ingin meminta waktunya sebentar untuk berbincang mengenai wawancara soal ini, masalah kafenya. Boleh. Terima kasih Kak. Kalau boleh tahu saya sedang berbicara dengan siapa dan jabatan atau perannya mungkin di sini apa? Nama saya Fikri, itu sebagai purchasing. Sisanya kayak Kebetulan saya ini sudah kesekian kali kesini Kak. Saya perhatikan itu Culty House ramai terus nih Kak. alhamdulillah. Kayak favoritnya orang untuk spot foto dan lain-lain. Jadi kayak berdasarkan pengetahuan Kak saya Kak. Bagaimana nih awal mulanya bisnisnya dimulai gitu Kak? Dan apa tantangannya sebelum opening? Kalau untuk sebelum opening saya kurang tahu sih, karena saya masuk di dapatnya si Culty House ini. Jadi saya kurang bisa kalau banyak bicara soal itu, tapi dari explore terus lagi mencari referensi mungkin ya. Tapi itu saya kurang banyak sih, kurang banyak bicara. Tidak bisa terlalu banyak bicara di sini. Bisnis saya juga jauh sebelumku masuk sudah beliau minum gitu. Menghadapi masalah Kak, mungkin ada beberapa solusi dari Kakak bisa diceritakan. Masalah terkait kami harus itu pemecahan masalahnya itu lebih ke dilakukan bersama itu, terutama di teman-teman di office itu atau di dulu itu pasti bakal dicari problem solvingnya, kami dicari sih akar masalahnya itu. Apalagi teman-teman baik staff maupun tim itu sangat kooperatif, tidak ada masukan untuk problem solvingnya sih problem tadi. Nah kalau bicara soal problem-problem yang dihadapi juga ya basic lah sih, basic sih, apalagi FNB itu sih yang kayak komplain, makan dan sebagainya, semuanya teratasi. Kalau keputusannya sendiri Kak, kalau misalnya ada sebuah masalah, terus yang ada keputusannya itu masing-masing atau misal ada yang dominan mengambil keputusannya? Perumusan masalahnya itu dirumuskan bersama, tapi pengambilan keputusan tetap dari manajer. Dia yang tahu langkah terbaiknya dari sini. Dia berbicara, apalagi pertimbangannya. Kami dari tim itu cuma memberi pertimbangan, masukan ataupun saran, tetap hasil keputusan akhir diambil oleh manajer. Baik, menurut kakak strategi yang paling efektif untuk meningkatkan penjualan berapa itu strategi sosial atau ada mungkin strategi lain kakak? Menarik sih, bicara tentang pasti tetap bukan sih, apalagi di sini itu jadi untuk tombaknya kami gitu, kita membuat konten yang informatif ataupun menarik, mungkin sifatnya engaging bagi penontonnya. Nah, tapi kami kan dua sosmed gitu, IG dan sosmed TikTok dan Instagram ya. Nah, itu masing-masing beda treatmentnya. Kalau dari kami, kalau yang di IG treatmentnya mungkin lebih ke A, TikTok itu treatmentnya lebih ke apa gitu, karena beda ke audiensnya gitu. Nah di sisi lain kalau untuk di lapangannya, loyalitas kan dibangun dari service yang baik ya. Loyalitas kan terbangun kita dari itu. Bagaimana orang datang mungkin karena menarik ya, karena penasaran gitu ya. Apa sih di sana? Kenapa sih menarik di sana? Apa sih enak jika minumannya? Enak jika makanannya? Mana Pak Yusuf?
Tapi orang datang kan, orang kembali karena ya nyaman gitu ternyata. Oh ternyata customer service-nya menyenangkan, apa makanannya enak lagi, atau vibes-nya menyenangkan. Karena kan adalah mungkin beberapa orang malas ke sana deh, terlalu defensif orang yang terlalu apa ya, apalagi mungkin tahu lah pakai standarnya nih teman-teman lah, orang kita kan enggak mau ke sana deh nanya terus gitu. Bukan barista masalahnya, tapi customer-nya yang terlalu tempat ini gitu. Itu di Kabang ya, itu peningkatan omset itu di Kabang. Kalau boleh tahu Kak, di sini omsetnya rata-rata berapa per hari? Harian itu ke atas ya, iya itu harian dibikin bisa lebih. Jadi dia memang mengurangi dari kemarin sampai mana dulu ya Kak? Oh beda. Untuk flow-nya ya. Untuk flow-nya itu pagi punya market sendiri, sore itu punya market sendiri, malam punya market sendiri gitu. Teman-teman tahu lah yang kayak orang BFC, kalau para kerja, atau mungkin anak-anak sekolah yang bolos gitu. Dan teman-teman tahu nggak tuh yang masing-masing tempat kan punya komunitasnya lah, punya ekosistemnya gitu. Nah, sementara di sini ekosistem yang terbentuk itu orang-orang BFC, orang cari tenang, orang fokus gitu, atau mungkin di sore dia mulai barang kerja sebelum balik mungkin bagi kopi-kopi lucu dulu, Sidap-sidap nongkrong kan. ya orang main game mungkin jarang sih orang main game sih. Biasanya orang lagi ke apa ya, kerja atau orang menugas, atau akhir-akhir ini lebih banyak orang yang kayak teman-teman nongkrong gitu, atau mungkin cerita. Mungkin ada orang yang lagi pacaran, ada orang yang mau lagi PDKT, dan macam-macam lah. Dari sisi operasional nggak ada yang menjadi kendala utamanya adalah di house, sehingga bisa bertahan di tengah persaingan. Dan kalau boleh tahu juga Kak, kendala internal apa yang sering muncul dan cara problem solving-nya. Yang utamanya Apalagi sekarang apa ya, di Makassar kita ada lagi seru. Tak 2 minggu ada lagi. Ada lagi. ya mungkin ada yang lebih ke konsep kayak Instagramable seperti itu. Yang buat di house ini mampu bertahan. Ya, survive di tengah banyaknya sekarang Kafe-kafe di Makassar gitu. Poin plusnya kalau di house ya bicara tentang gitu ya, berarti produk yang enak itu syarat, bukan syarat sih. Kalau ibaratkan tadi kayak sholat waktu lah, sholat lima waktu bagi F&B wajiban, produknya enak itu wajib gitu. Nah tapi semua orang mungkin mengakui produknya enak. Nah tapi di Kalbi kita punya apa ya, bahan baku bisa lah, bahan baku itu yang top tier, premium. Kita tidak, quality controlnya juga ketat. Ini kami harus di sisi lain mungkin konsep yang dibangun sehingga terjaring sendiri di marketnya gitu, membangun suasana yang nyaman untuk customer dan teman-teman di Kalbi. Customer service di sini tuh apa ya, kayak itu menjadi satu kebutuhan gitu. Apalagi ya, jadi secara juga ekosistemnya sudah terbangun ya, jadi baik produk maupun tempat sudah menjual gitu. Untuk konsisten rasanya juga ya. Untuk konsistensi rasa itu yang kunci baik-baik ya. Makanan dan minuman hampir tiap hari kita boleh dikontrol gitu. Kalau masalah problem internal sampai sejauh ini belum ada saya dapat sih. Karena kita punya varian line up menu itu kan beragam. Nah jadi kalau customer itu kadang ada customer yang nggak tahu apa yang mau dia minum. Nah, teman-teman di bar itu hadir untuk mengarahkan mau apakah Kayak rekomendasikan gitu ya. dia langsung merekomendasikan. Nah itu cross selling dalam selling. Maka dari itu listriknya, kalau teman-teman lihat listriknya kali itu kembali ke kali.
iya, setiap kali itu kembali ke kali itu. Mungkin kalian datang karena apa ya gitu, apa sih yang dari maka ini, tapi tujuan kami itu teman-teman datang atau customer datang kembali ke sini itu karena ada kembali ke sana menyenangkan, suasananya ramah, customer service yang menyenangkan, produknya juga menyenangkan gitu. Untuk perkembangan trennya kafe saat ini kan bagaimana Kak? Iya. Nah, mungkin kedepannya ada inovasi. Oh tentu saja, apalagi di bisnis ini, apalagi kalau ini ya harus ada inovasi, varian baru mungkin, varian baru atau buat apa lagi itu yang paketan atau mungkin buat event aktivasi. Untuk inovasi begitu referensinya dari internal sendiri atau ada dari luar ya? Referensi ya tentunya, referensi pasti. Cuman proses brainstormingnya itu tetap dilakukan dari tim internal dari kami. Cari apa sih yang bisa dibawa pulang? Misal apa sih yang lagi hype begitu? Apa sih? Kenapa sih mereka bisa melakukan hal ini? Kenapa sih? Menu apa sih yang lagi lucu gitu? Makanan apa sih yang lagi viral gitu? Tapi ujung-ujungnya tetap akan dikurasi, tetap akan difilter gitu. Sebagai perusahaan yang sudah memiliki reputasi baik di pelanggan setia, menurut Kakak apa sih kunci utama dalam mengelola keuangan usaha, serta bagaimana cara menjaga agar operasional ini tetap berjalan dengan lancar? Mengelola keuangan, Ya, operasional tetap lancar itu kita harus tahu inventory. Inventory itu aset. Kasus lagi kira-kira apa yang membuat kopi-kopi tubuh, saya tidak bilang spesifik ya, kopi-kopi tubuh kayak yang biasa lah di pinggir jalan berani kasih harga 13.000, 15.000, 10.000 bahkan. Apa yang membuat mereka berani melempar harga gitu di tengah biji kopi kayak banget, apalagi di perang timur. Apa yang membuat mereka gitu? Itu kan semua dari lingkungan gitu. Itu kan semua proses. Nah itu semua bisa di harga segitu bisa didapatkan dari hitungan si geogedes gitu. Nah itu yang membuat orang itu tidak kalau dibandingkan lagi. Ada sih, ada tuh biasa orang yang tiba-tiba kopi yang 13.000 tanpa hitungan apapun. Ya mungkin kayak gitu sih, itu sih. Kalau itu jadi acuannya tuh acuan kami untuk produk. Nah kalau dari inventory itu kita harus tahu hasil barang, hasil yang di tempat kita itu berapa sih? Sama apa tadi? Bagaimana caranya menurut Kak keuntungan itu bisa optimal? Itu tadi pemanfaatan aset, bagaimana caranya memelihara customer, membuat customer jadi loyal dan loyal sekali datang tak bisa dari rumah. Bagaimana cara membangun loyal di customer itu yang pokok itu memelihara, membuat mereka datang kembali. Nah, itu salah satunya hospitality yang menyenangkan dengan produk yang konsisten. Orang yang loyal akan datang dan akan direkomendasikan, akan membawa customer baru. Itu akan membangun cerita kembali ke sana ini menjadikan tempat kita sebagai referensi. Apakah ada saran banyak begitu yang baru mau berusaha? Kalau tidak sulit, itu baik-baik COGS atau karena betul-betul itu inventory harus sering dikontrol itu. Bagaimana lagi ya membangun loyalitas ke customer, orang datang karena atau orang kembali karena nyaman. Iya, apalagi ya sesimpel penggunaan emo di chat, sesederhana itu ngaruh. Bagaimana cara kita membaca chat gitu, bagaimana kita follow up chat yang masuk, ada reservasi gitu, bagaimana kita kalau mau bicara lebih jauh, kalau kita
adalah sesuatu yang bukan menjadi lebih menyenangkan gitu. Karena kan mungkin kita harus buka usaha apa gitu, yang datang itu keluarga kita, orang dekat, gimana cara posisi dari orang lain. Nah itu yang harus dipikirkan bersama. Terima kasih Kak, ada sambutan dari maaf mengganggu waktunya Kak. Dan mengganggu sekali. Terima kasih. House dan teman-teman. Sama. Labanang.